سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ujian fikih ibadah, yaitu dengan membuat video pembelajaran. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka saya di sini akan membuat video pembelajaran mengenai toharoh, yaitu di bab air, macam-macam air, sifat-sifat air, dan air yang bisa digunakan untuk sholat dan air yang tidak bisa digunakan untuk sholat dan sebagainya. Baiklah, langsung saja, inilah video pembahasannya. Kita kali ini akan membahas mengenai macam-macam air. Nah, di sini air itu berbagai macam jenis dalam untuk penggunaan suatu ibadah. Ada yang namanya air mutlak, terus ada juga yang namanya air mustakmal, ada juga air suci yang tidak mensucikan, terus ada juga air mutanajis, dan ada juga air musyammas. Nah, bagaimana dan apa pengertian serta contoh-contoh dari pengertian berbagai macam air tersebut? Maka kita akan membahas satu persatu. Baiklah, untuk pengertian pertama yaitu air mutlak. Apa yang disebut dengan air mutlak? Nah, di sini air mutlak itu ialah air yang asli, belum digunakan, belum juga tercampur dengan zat-zat yang lainnya. Seperti contoh air hujan, air salju, air embun, air laut, air zam-zam, air sumur, dan air sungai. Air-air tersebut itu tidak tercampur dengan zat-zat yang lain, maka itu disebut dengan air mutlak atau air yang asli. Air seperti ini bisa digunakan dan suci digunakan serta mensucikan untuk kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga air yang dinamakan dengan air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu ialah air yang telah dipakai dalam atau untuk toharo atau berwudu. Jadi artinya ketika kita telah menggunakan air tersebut untuk wudu atau untuk mandi wajib, maka air sisa tersebut atau air bekas jatuhan tersebut jatuh ke dalam air yang untuk kita mandi atau untuk kita berwudu, maka air yang tersebut telah menjadi air mustakmal. Air mustakmal ini ada dua pendapat. Ada mengatakan itu tidak boleh digunakan lagi karena dia tidak mensucikan lagi, dan ada juga yang mengatakan boleh, tergantung kadar air yang terdapat dalam wadah kita tampungi. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu air suci dan tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan. Bagaimana bentuknya dan apa itu pengertiannya? Nah, air suci yang tidak mensucikan itu air yang tercampur dengan zat suci lainnya. Perhatikan, di sini air suci tidak mensucikan, artinya air tersebut tercampur dengan zat. Zat itu suci, seperti contoh kopi, sabun, atau teh, atau yang sebagainya. Hal itu kan suci. Namun ketika telah tercampur dengan air dalam satu wadah, maka air tersebut menjadi air yang suci, tidak mensucikan. Artinya air tersebut tetap suci, boleh kita gunakan untuk mandi, untuk apapun, tetapi tidak untuk mensucikan kita. Tidak bisa kita gunakan untuk sholat, untuk berwudu. Itu yang disebut dengan air suci yang tidak mensucikan. Nah, selanjutnya ada air mutanajis. Bagaimana itu? Air mutanajis yaitu air yang tercampur dengan zat yang najis. Nah, berbeda dengan pengertian sebelumnya, air suci yang tidak mensucikan itu tercampur dengan zat yang halal. Sedangkan air yang mutanajis itu tercampur dengan zat yang tidak halal atau zat yang najis. Air tersebut juga tidak bisa kita gunakan untuk ibadah atau berwudu. Contoh airnya, air bisa menjadi najis atau tidak tergantung perubahan sifat yang terjadi. Jadi air yang mutanajis ini juga tidak seketika menjadi haram, tidak seketika menjadi tidak boleh kita gunakan. Kita lihat kadar airnya. Di sini juga melihat kadar dan sifat perubahan air. Ketika perubahan air tersebut telah nampak, warnanya telah berubah, baunya juga telah berubah,
dan juga kadar airnya itu sedikit, maka hal tersebut menjadi haram atau tidak boleh kita gunakan. Tetapi lain halnya dengan air itu lebih dari 2 kula dan juga warnanya tidak berubah serta rasanya juga tidak berubah, maka hal itu dapat kita gunakan untuk berwudu. Walaupun air tersebut dinamakan dengan air mutanajis. Nah, selanjutnya yaitu air musyammas. Air musyammas ini air terjemur atau air yang panas terkena matahari. Artinya seperti contoh, kita mengambil air dalam satu baskom, kita jemur atau kita tidak sengaja terjemur. Dia berubah panasnya karena matahari dan juga berubah warnanya karena matahari. Air tersebut yang dinamakan dengan air musyammas. Nah, air musyammas ini juga disebutkan oleh para ulama itu boleh kita gunakan, dan juga ketika ada air yang lain maka lebih baik menggunakan air lain daripada air yang musyammas. Tetapi ketika tidak ada air lain, tidak ada jalan alternatif lain, maka air musyammas boleh kita gunakan. Nah, selanjutnya perubahan air terlihat dari sedikit banyaknya air. Nah, di sini air sedikit itu kurang dari 2 kula. Jadi dalam Islam, air yang kurang dari 2 kula itu disebut dengan air yang sedikit. Air yang bisa berubah zat, sifat dan warnanya ketika kurang dari 2 kula. Nah, selanjutnya air yang kurang dari 2 kula itu dihukumi najis jika terkena najis. Nah, jadi ketika air itu lebih dari 2 kula terkena najis, maka hal itu tidak menjadi najis. Lain halnya ketika air kurang dari 2 kula. Sama juga penjelasan dengan sebelah, yaitu air yang lebih dari 2 kula ketika terjatuh najis itu tidak dihukumi najis. Tetapi air yang kurang dari 2 kula itu akan dihukumi najis. Nah, selanjutnya najis juga menjadi najis ketika jatuhnya ke dalam air. Jadi kalau kita ada bak mandi, najis itu jatuh di luar bak, di luar air, ya tidak akan menjadi najis. Tetapi ketika terjatuh ke dalam air yang kurang dari 2 kula, maka hal itu menjadi najis. Karena berubah sifatnya, berubah volumenya setelah kena najis. Terus ada juga air yang banyak, yaitu air yang 2 kula atau lebih. Itu terkena najis, itu dihukumi juga tergantung kondisi air. Kalau airnya tidak berubah, airnya banyak, warnanya juga bagus, maka hal itu boleh kita gunakan dan tidak najis. Terus ada juga penetapan 2 kula itu seperti apa? Nah, menurut referensi yang saya dapat dalam kitab Bulughul Maram, itu 2 kula setara dengan 500 liter atau 93,75 sa. Itu terdapat di halaman 21 dalam kitab Bulughul Maram. Di situ para ulama menukilkan bahwa yang dimaksud dengan 2 kula itu setara dengan 500 liter air dalam bak. Jadi kalau kita tidak bisa mengukur ini 500 liter atau belum, atau 2 kula atau belum, kita bisa menggunakan melihat tempat. Seperti ini, berbentuk persegi 4, maka panjang, lebar dan tingginya itu 1/4. Jadi ketika bak mandi kita itu tinggi 1/4 tingginya, lebarnya juga sama, maka itu air penuh itu dikatakan dengan 2 kula atau 500 liter. Sedangkan ketika berbentuk persegi 3, maka ketiga sisinya 2,5 zikro dan tingginya 2 zikro. Itu juga termasuk dengan 500 liter. Terus ada juga berbentuk lingkaran, maka lebarannya 1 zikro, tingginya 2,5 zikro, atau 1 zikro itu sama dengan hasta atau 48 cm. Nah, itu dapat kita lihat untuk mengetahui apakah air tersebut lebih 2 kula atau kurang dari 2 kula. Maka untuk penjelasan kali ini mengenai materi dan bab dalam macam-macam air, penetapan air, sifat air, mungkin itu dapat yang saya jelaskan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.